Shalom sahabat-sahabat dimanapun berada, kembali lagi dalam channel Wartawan Injil. Salah satu channel dari Indonesia yang banyak mewartakan hal-hal terkait dengan Injil Kerajaan Allah yang disampaikan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Baik teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup kontroversi ya. Judulnya ini, Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Ini doktrin salah. Ya. Jadi judulnya tegas ya. Bahwa ajaran yang mengatakan bahwa Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Ini doktrin yang salah. Ini ajaran yang tidak alkitabiah. Jadi, kenapa kita katakan bahwa kok dikatakan salah? Ajaran yang mengatakan bahwa Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Kenapa itu salah? Jawabannya adalah karena itu bukan ajaran Alkitab. Bukan ajaran Injil. Nah, tapi kemudian mulai ada orang yang bertanya, tapi bukankah di dalam Injil Matius ada ayat-ayatnya, ada dua, misalkan di Injil Matius 10 atau salah satunya di Matius 15 ayat 24. Di mana Yesus sendiri kan mengatakan di situ, di ayat 24 dikatakan bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Loh, itu kan kata-kata Yesus sendiri. Ya. Teman-teman, sahabat-sahabatku, argumen seperti itu sudah bukan rahasia lagi ya. Sudah banyak sekali orang yang mengajarkan ajaran ini. Ajaran bahwa Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Dengan cara mengandalkan ayat Matius pasal 15. Ini ayatnya yang dipakai tadi ya. Matius 15 ayat 24. Di mana memang di ayat itu ada perkataan Yesus bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat cuplikan salah satu pengajar yang cukup gencar mengajarkan ajaran seperti ini. Bahwa Yesus hanya diutus bagi bangsa Israel. Ini cuplikan videonya. The same message repeated in the Gospel of Matthew, chapter number 15, verse number 24, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I have not been sent but to the lost sheep of the house of Israel. That means, according to the Quran and the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, was only sent for the Bani Israel, only for the Jews, for the children of Israel. Itu tadi cuplikan video dari ajaran Zakir Naik. Ya, Zakir Naik cukup sangat terkenal ya dengan ajarannya itu. Dia mengajarkan dalam banyak kesempatan bahwa Yesus hanya diutus bagi bangsa Israel saja. Dan salah satu ayat yang dijadikan andalannya adalah itu tadi. Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Nah teman-teman, dengan segala hormat harus saya tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti Zakir Naik ini sebenarnya hanya sebuah jurus comot logi. Yaitu logika atau ajaran logika yang dibangun dari hasil mencomot ayat untuk mendukung ide atau gagasan pribadinya sendiri. Tanpa memperhatikan konteks secara menyeluruh. Jadi hanya mencomot ayat 24 itu saja. Matius 15 ayat 24-nya dicomot. Tanpa memperhatikan konteks secara menyeluruh. Injil Matius. Nah, yang benar bagaimana harusnya? Baik sahabat-sahabatku, sebelum kita bahas Matius 15 ayat 24 ini nanti, marilah kita perhatikan dulu ayat-ayat Injil yang lainnya. Ya, saya akan sajikan beberapa ayat Injil yang lainnya. Karena Alkitab ini kan satu kesatuan. Jadi Alkitab ini satu kesatuan sahabat-sahabat. Maka disebut namanya Alkitab. The book kalau bahasa Inggrisnya ya. The book. Al itu the. Kitab itu buku.
atau buku itu. Jadi buku ini berisi satu kesatuan kisah atau cerita tentang karya-karya Allah sebagai satu kesatuan. Jadi tidak boleh dicomot-comot ayat tertentu tanpa memperhatikan konteks secara keseluruhan. Nggak boleh, karena ini kesatuan. Baik, sebelum nanti kita bahas ini, Matius 15 ayat 24, kita akan melihat ayat-ayat lain. Di Matius 28 ayat 19. Ini ayat yang terkenal. Ini adalah ayat yang dikenal sebagai amanat agung atau perintah agung dari Yesus. Kalau dikisahkan di dalam Injil ada banyak ayatnya ketika Yesus pertama kali memanggil murid-muridnya. Dia mengajak murid-muridnya mengatakan bahwa ayo ikutlah aku, kamu akan aku jadikan penjala manusia. Artinya akan jadikan pemberita Injil. Nah, di amanat agungnya yang sangat terkenal ini Matius 28 ayat 19. Di situ dikatakan pesannya Yesus. Namanya amanat agung ya. Pesan penting. Berarti sangat penting. Demikian dikatakan di situ. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan apa? Semua bangsa. Jadi Yesus mengatakan apa? Semua bangsa. Di mana ayatnya? Matius 28 ayat 19. Baik, kita lihat lagi sekarang. Markus sekarang. Markus 16 ayatnya yang ke-15. Teman-teman sambil dibuka Alkitabnya ya. Kita lihat ini. Markus 16 ayat 15. Demikian ada tertulis. Lalu ia berkata kepada mereka. Ini Yesus ya. Yesus berkata kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia. Jadi suruh pergi kemana? Semua bangsa. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Injil Lukas sekarang. Injil Lukas pasal 24 ayat 47. Demikian ada tertulis. Dan lagi dalam namanya, dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Nah, dikatakan harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem dulu terus ke segala bangsa. Nah, hal ini sama seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya bacakan ya. Ini Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jelas? Jelas pesannya? Dikatakan di situ pesan Yesus, kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Nah, Samaria ini sudah bukan Israel. Dan sampai ke ujung bumi. Jelas? Ya, di ayat-ayat ini jelas.
Ajaran yang disampaikan Yesus untuk bangsa lain, seluruh dunia, semua bangsa sampai ke ujung bumi. Jelas? Nah, kita tambah lagi satu ayat ya. 1 Yohanes 2 ayat 2. Ada beberapa ayat-ayat yang lainnya, tapi saya berikan contoh-contoh ini saja ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan ia, ini maksudnya Yesus ya, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jelas? Yesus mendamaikan hubungan manusia dengan Allah, mendamaikan manusia yang berdosa supaya bertobat, sehingga hubungannya bisa baik lagi dengan Allah. Dikatakan bukan untuk dosa. Saya bacakan ya, sekali lagi. Bukan untuk dosa kita saja. Ini bukan untuk dosanya si penulis Injil dan teman-temannya, bukan. Tapi dikatakan, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jelas? Ya. Jadi di semua ayat-ayat Injil ini jelas dikatakan, Yesus sama sekali bukan cuman untuk bangsa Yahudi atau orang Israel saja. Tidak. Tapi untuk semua bangsa. Nah, tapi bagaimana dengan ayat ini? Bagaimana dengan Matius 15 ayat 24 di mana kok ada perkataan Yesus, aku diutus bagi domba-domba yang hilang dari orang Israel. Apa maksudnya? Nah, teman-temanku, jangan pakai jurus comot logi. Mencomot satu ayat, satu atau dua ayat yang dianggap sepertinya bertentangan dengan ayat yang lain. Kemudian ayat yang satu ini, ayat yang cuma satu ini, kemudian dijadikan doktrin untuk mendirikan ajaran sendiri. Jangan. Ini bisa sangat berbahaya, bahkan bisa menyesatkan. Sebelum kita lanjutkan nanti ya, saya akan berikan sebuah analogi atau ilustrasi teman-teman sahabat-sahabatku. Perhatikan baik-baik. Saya berikan dua contoh ilustrasi ini. Yang pertama, Imam Samudra, Amrosi, dan kawan-kawannya ketika membaca satu ayat di dalam Al-Quran yang dimana ada tertulis, bunuhlah orang kafir dalam kurung Yahudi dan Nasrani dimanapun mereka berada. Kemudian tanpa memperhatikan konteks ayat itu, tanpa memperhatikan asbabun nusulnya secara benar, ayat Al-Quran itu ditafsirkan semaunya sendiri, sesuai dengan kelompoknya sendiri. Maka apa yang terjadi? Bunuhlah orang kafir atau Yahudi Nasrani dimanapun mereka berada. Maka jadilah Amrosi, Imam Samudra, dan kawan-kawannya teroris ngebom Bali. Inilah yang terjadi akibat dari jurus comot logi atau membuat logika yang dibangun secara comot, asal comot, dijadikan ajaran dari hasil mencomot ayat hanya untuk mendukung gagasan pribadi atau kelompoknya sendiri, tanpa memperhatikan konteks secara menyeluruh. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di dalam Alkitab ya, ada dikatakan bahwa orang-orang Yahudi memusuhi Yesus. Sedangkan di ayat yang lain juga dikatakan, murid-murid Yesus yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Loh,
Apakah kedua ayat ini bertentangan? Yang satu mengatakan ya orang Yahudi memusuhi Yesus. Yang satu lagi orang-orang Yahudi murid-murid Yesus. Jadi yang benar yang mana? Jika kita memahami konteks kedua ayat itu, kita memahami bahwa kedua ayat itu sama sekali tidak bertentangan. Tetapi beda konteks. Orang Yahudi yang memusuhi Yesus itu orang Yahudi dalam konteks tertentu. Sedangkan orang-orang Yahudi yang menjadi murid-murid Yesus ini juga orang Yahudi yang lain. Jadi ini tidak membicarakan Yahudi yang sama. Tidak. Atau di dalam kitab suci Al-Quran ada dikatakan, ayat mengatakan bahwa janganlah umat muslim berteman atau menjadikan teman orang Yahudi dan Nasrani. Betul? Betul ada ayatnya ya. Jangan orang muslim menjadikan aulia, ya, menjadikan teman dekat Yahudi dan Nasrani. Betul ya ada ayatnya. Tetapi ingat baik-baik juga. Di dalam hadis atau sabda perkataan-perkataan Nabi Muhammad juga ada dicatat. Bahwa dikatakan di dalam beberapa hadis bahwa Muhammad pernah berkata bahwa orang-orang yang terdekat denganku adalah rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Bahkan kita tahu sejarahnya, ditulis dalam banyak literatur maupun dalam hadis juga, bahwa istri pertama Nabi Muhammad yaitu Siti Khadijah adalah memiliki hubungan yang erat dengan keluarga Nasrani. Bahkan konon ada salah satu pamannya, Warokah bin Nawfal, itu pendeta Kristen, pendeta Nasrani. Itu kerabat dekatnya Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad yang pertama. Artinya, ada ayat-ayat hadis yang memberitahu kita bahwa Muhammad hubungannya sangat baik dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi mengapa di Al-Quran kok ada ayat yang mengatakan jangan umat muslim berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani? Loh, apakah ini artinya Al-Quran yang mengatakan jangan umat muslim berteman dengan Yahudi dan Nasrani? Ini bertentangan dengan kesaksian-kesaksian hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad berhubungan erat, memiliki hubungan yang karib dengan rabi-rabi Yahudi, dengan pendeta-pendeta Nasrani. Apakah dua hal ini bertentangan? Jika kita memakai kacamata pertentangan dan mencari-cari kesalahan, kita bisa bilang dua hal ini bertentangan. Tapi ketika kita memahami secara menyeluruh, ternyata tidak ada pertentangan sama sekali. Di mana yang dijadikan teman dekat oleh Nabi Muhammad, yaitu rabi-rabi Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang baik. Konteksnya seperti itu. Sedangkan yang dimaksud oleh Al-Quran dikatakan bahwa jangan umat muslim menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman. Ini adalah Yahudi dan Nasrani yang jahat. Bukan Yahudi dan Nasrani secara keseluruhan. Bukan. Begitupun tadi di contoh yang pertama. Ketika ada ayat Al-Quran mengatakan, jika kamu bertemu, bunuhlah orang kafir, dalam kurung Yahudi dan Nasrani, dimanapun mereka berada. Ini konteksnya dalam perang. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memusuhi, yang jahat. Itu yang harus dimusuhi. Bukan Yahudi dan Nasrani secara keseluruhan. Bukan. Paham ya? Nah, jadi dari dua analogi itu, dua ilustrasi itu, kita akan kembali nih ke Matius 15 ayat 24 tadi. Dengan ayat-ayat yang lain ini. Artinya, jangan dipertentangkan. Jadi, ayat-ayat yang tegas mengatakan bahwa Yesus diutus atau ajaran-ajaran Yesus untuk segala bangsa. Jangan dipertentangkan dengan satu ayat yang seolah-olah atau seakan-akan mengajarkan kita bahwa Yesus diutus hanya bagi bangsa Israel saja. Nah, bagaimana?
Sekarang kita akan bahas secara khusus ya. Kita masuk ke inti membahas Matius 15 ayat 24. Tadi kita sudah tahu ada ayat-ayat lain yang sangat banyak mengatakan bahwa Yesus diutus atau ajaran-ajaran Yesus untuk semua bangsa. Ini ya, sekarang saya hapus. Sekarang kita akan khusus membahas Matius 15 ayat 24 ini. Kita tidak boleh membaca ayat satu ayat asal comot ayat tanpa memperhatikan konteks dekat maupun konteks luas. Jadi ini ada dua konteks. Konteks dekat. Konteks dekat artinya ayat sekitar ayat 24. Dan konteks luas atau konteks secara menyeluruh. Kita sekarang akan bahas yang pertama. Konteks dekat. Ketika kita membaca Matius pasal 15 ayat 24, tidak boleh ayat itu diberdirikan sendiri, dijadikan sebuah ajaran sendiri tanpa memperhatikan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Maka ketika membaca ayat pasal 15 ini Matius, kita harus membaca ayat 21 sampai 28-nya. Di mana teman-temanku, ketika nanti kita membaca secara kontekstual, maka kita akan mendapati paham yang sangat bertolak belakang dengan ajaran seperti yang diajarkan oleh Zakir Naik ini. Bahwa Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Justru nanti kita akan melihat bahwa Injil Matius ternyata sama sekali tidak mengajarkan bahwa Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Tapi justru Injil Matius memberitahu kita bahwa Yesus untuk segala bangsa. Jadi sangat bertolak belakang hasilnya nanti. Kita baca dulu ya. Kita belum ke konteks luas. Kita baru ke konteks Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan ya teman-teman. Perhatikan baik-baik kawanku. Ya, saya bacain baik-baik. Judulnya ini. Ini ya. Perempuan Kanaan yang percaya. Ini judulnya ya. Perempuan Kanaan yang percaya. Saya baca mulai dari ayat 21. Ini kisah yang sama ada juga di Markus. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Baik, kita dibaca di sini. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Perhatikan baik-baik. Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Kita berhenti dulu di situ. Yesus berada di mana? Ayat 21 mengatakan, Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Ini kalau zaman dulu di daerah Fenisia. Kalau zaman sekarang ini daerah Libanon. Nah, ya di Alkitab ini ada petanya ya. Saya tampilkan di sini. Teman-teman kalau nanti bisa dilihat sini, cari sendiri di internet kalau tidak percaya. Kalau mau tahu lebih jelas ya. Jadi ini ada Sidon, bisa dilihat sini. Sidon ya. Ini kota Sidon. Ya, Sidon. Kemudian ini Tirus. Ini Sidon, ini Tirus. Ini daerah pegunungan Libanon. Fenisia, ini zaman dulu namanya Fenisia. Kalau sekarang namanya Libanon. Ya, Fenisia ini. Dan ini Israel. Israel di sini. Nah, ini ada ini Israel. Ya, Israel, ini Samaria, ini Sidon, ini Tirus. Nah, jadi Sidon dan Tirus ini bukan di Israel. Jadi jelas kota Tirus dan Sidon ini bukan daerah
Israel. Bukan. Jadi di ayat 21 kita sudah diberitahu. Ini Yesus bukan berada di Israel ini. Yesus keluar. Jadi jarak antara Israel ke Tirus dan Sidon ini puluhan kilometer jauhnya. Dan Yesus berada di situ, bukan di Israel. Baik, kita lanjut. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Datang siapa? Datang seorang perempuan yang cerita bahwa anaknya perempuan juga kerasukan setan. Nanti ini ada pesan-pesan Injil yang ingin disampaikan dalam kisah ini. Nanti kita bahas ya. Saya baca dulu deh sampai selesai. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya, jadi perempuan itu, dia seorang perempuan datang ke Yesus dan bilang, "Tuhan, kasihanilah aku, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya, perhatikan baik, murid-muridnya Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Murid-muridnya Yesus ini orang-orang Yahudi. Murid-murid pertamanya Yesus ini orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Jadi ceritanya Yesus bersama murid-muridnya yang adalah orang-orang Yahudi datang ke daerah di luar Yahudi, di luar Israel, yaitu daerah Tirus dan Sidon. Kemudian ketemu perempuan Kanaan, orang bukan Israel. Kita lanjut ke ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itu jawaban Yesus kepada perempuan itu. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata. Jadi sujud bersungkur, tersungkur gitu ya. Sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Apa kata Yesus? Tidak patut roti ini disediakan buat anak-anak, terus dilemparkan kepada anjing. Sahabat-sahabat, kalau kita memperhatikan dan paham konteksnya, jadi di dalam tradisi Yahudi pada zaman itu, Yahudi itu kan merasa eksklusif sebagai bangsa yang eksklusif. Sehingga mereka berpikir bahwa bangsa-bangsa lain itu dianggap sebagai kelas bawah. Bahkan dianggap sebagai kotor atau najis atau orang kafir. Maka disamakan dengan anjing. Ya. Jadi dalam pemikiran budaya Yahudi pada saat itu, bangsa-bangsa lain non-Yahudi itu adalah anjing atau orang-orang yang dianggap najis dan kotor. Itu ya. Poin ini harus dipahami. Ini ada hubungan dengan pesan Injil yang hendak disampaikan dalam kisah ini. Ayat 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Ya, tadi sama Yesus dibilang, ayat 26 tadi Yesus bilang, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kemudian di ayat 27 kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi oleh Yesus di depan murid-muridnya, Yesus bilang, "Hei perempuan ini, kamu itu anjing. Kamu itu tidak layak mendapat roti yang disediakan buat orang Yahudi. Kamu kan bukan orang Yahudi, kamu itu kan bangsa anjing." Kira-kira begitu. Ini sebuah ungkapan yang sangat kasar.
Sebuah ungkapan yang sangat merendahkan. Tapi perhatikan, apa respon perempuan yang dianjing-anjingkan itu. Jadi kalau di zaman itu ya, disebut anjing itu sangat rendah, sahabat-sahabat. Bukan seperti teman-teman kita di zaman now ya, kalau ada ungkapan anjay, anjing. Ya, kalau orang anak muda zaman now, kalau terkesima dengan sesuatu, anjing. Ya. Bukan untuk mengumpat, tapi sebuah ungkapan kekaguman. Anjay, misalkan anjing. Ini beda. Bagi tradisi Yahudi, orang disebut anjing itu adalah untuk merendahkan bangsa non-Yahudi. Dan perempuan ini tahu. Perempuan ini sadar bahwa dirinya adalah non-Yahudi. Berarti saya adalah dianggap anjing oleh orang-orang Yahudi. Dan perempuan ini tahu di hadapan dia, Yesus adalah orang Yahudi. Murid-muridnya juga orang Yahudi. Tapi apa respon perempuan itu ketika dianjing-anjingkan? Kita baca di ayat 28. Ayat 27, maaf. Kata perempuan itu, benar Tuan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka jawab Yesus, menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan baik-baik. Seketika itu juga anaknya yang sakit di rumah sembuh. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman sahabatku. Sebelum pasal 15 itu, di pasal 14, Yesus memberitahu mengajar murid-muridnya tentang kekeliruan-kekeliruan beberapa konsep Yahudi. Nah, kemudian di pasal 15 itu, Yesus ketika pergi ke bangsa lain, yaitu pergi ke kota Tirus dan Sidon, kota yang jaraknya puluhan kilometer dari Israel. Kemudian Yesus didatangi seorang perempuan. Perhatikan baik-baik. Perempuan. Ya. Jadi Yahudi itu pada saat itu memiliki konsep bahwa perempuan itu warga kelas 2. Yahudi itu menganut patrilineal. Laki-laki derajatnya lebih tinggi dari wanita. Nah, sehingga ketika ada perempuan yang datang, perempuan Yahudi saja derajatnya lebih rendah. Apalagi ini perempuan, sudah perempuan non-Yahudi pula. Dan kemudian perempuan yang non-Yahudi ini, yang dianggap sebagai anjing dalam pikiran orang-orang Yahudi, minta tolong kepada Yesus. Nah, ketika perempuan itu minta tolong kepada Yesus, nah, Yesus ingin mengajar murid-muridnya yang adalah orang Yahudi. Jadi Yesus ini berbicara dengan bahasa retorika. Ketika ada perempuan datang, orang Kanaan ya, bukan orang Yahudi, orang asing atau bangsa yang dianggap sebagai orang kotor, bangsa najis. Kemudian di hadapan para muridnya, Yesus menyindir para muridnya yang orang-orang Yahudi itu. Jadi Yesus menemplak, sebenarnya Yesus ingin mengajar atau menyindir murid-muridnya dengan berkata, ini loh, hai perempuan, kamu kan anjing. Maksudnya Yesus begini, kamu ini kan menurut orang Yahudi itu anjing. Lah kok kamu datang ke saya? Kok kamu minta tolong saya? Kamu ini kan anjing. Paham sahabat-sahabat? Jadi Yesus ingin memberitahu murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi di kisah berikutnya? Ternyata perempuan yang dalam konsep pemikiran Yahudi pada saat itu dianggap sebagai bangsa yang kotor, yang najis. Kemudian oleh Yesus ditolong. Dan betapa besarnya iman orang non-Yahudi itu. Sudah perempuan non-Yahudi pula. Bukan bangsa Israel.
tapi imannya besar. Kebergantungannya terhadap Yesus besar. Maka Yesus mengatakan apa? Ibu, betapa besar iman. Dan pada saat itu juga anaknya yang juga perempuan. Jadi ibu ini orang kafir atau non-Yahudi. Anaknya juga bangsa anjing juga. Ibu dan anak sama-sama bangsa anjing. Tapi apa? Disembuhkan. Yesus memberikan hatinya kepada bangsa yang oleh konsep Yahudi pada saat itu dianggap anjing. Inilah pengajaran Injil yang ingin Yesus ajarkan pada murid-muridnya. Jadi artinya teman-teman sahabatku, ketika di dalam ayat 24 Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada bangsa Israel. Itu adalah supaya Yesus menguji imannya perempuan itu. Yesus sedang menguji imannya perempuan itu sekaligus menyindir murid-muridnya yang adalah bangsa Yahudi. Aku ini loh diutus hanya bangsa Yahudi. Kamu kan anjing. Yesus memakai pola pikir Yahudi untuk menemplak murid-muridnya yang orang-orang Yahudi itu. Sekaligus memuji iman perempuan yang sangat rendah hati itu. Bayangkan, sudah dianggap kotor, najis. Terus anaknya sakitnya bukan sakit sembarangan, tapi sakit kerasukan. Kerasukan roh jahat itu artinya kalau dalam bahasa Inggris unclean, najis. Jadi Yesus mau menolong orang yang bukan Yahudi, najis pula, perempuan lagi. Jadi perempuan simbol rendah, anjing simbol jorok, najis dan kotor. Sakit kerasukan setan, simbol orang ini sangat tidak bersih rohnya. Anaknya sampai kerasukan setan. Nah, maka di dalam Injil yang lain Yesus berkata, aku diutus bukan untuk orang benar, tapi bagi orang berdosa. Nah, jadi ini sebenarnya pesan dari Injil yang ingin disampaikan. Kisah perempuan yang bertemu dengan Yesus itu, perempuan Kanaan itu, adalah memberi pesan kepada kita bahwa Injil diberitakan kepada bangsa lain, bahkan bangsa yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Yesus mau menjangkau mereka. Itu pesannya. Jadi sama sekali salah ketika seorang Zakir naik dan kawan-kawannya mengatakan, Yesus hanya bagi bangsa Israel saja. Cuman mencomot ayat 24-nya. Tanpa membaca ayat 21. Yang mengatakan bahwa Yesus pergi ke Tirus dan Sidon. Ini bukan Israel. Ayat 21 sudah memberitahu kita Yesus pergi ke bangsa bukan Israel. Kemudian di ayat 28-nya dan dikatakan itu. Yesus mengabulkan permintaan orang bukan Israel itu. Jelas. Kalau cuma membaca nyomot ayat 24-nya saja, seolah-olah memang hanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya bagi bangsa Israel. Dicomot ayat itu toh, tanpa memperhatikan konteks. Padahal itu konteks Yesus sedang menguji muridnya sekaligus menguji iman perempuan itu. Yesus sedang menyindir muridnya sekaligus menguji iman perempuan itu. Tapi kalau kita membaca secara keseluruhan dari ayat 21 sampai 28, jelas cerita ini justru membuktikan Yesus datang ke bangsa bukan Israel. Kota Tirus, kota Sidon itu sampai sekarang masih ada kota itu. Tapi bukan lagi di Fenisia. Fenisia sudah nggak ada. Sekarang menjadi apa namanya? Namanya Libanon. Ya, itu daerah Libanon. Itu non-Israel, bukan Yahudi. Ya, jadi jelas ya. Matius pasal 15 membuktikan Yesus pergi ke bangsa bukan Israel. Itu konteks dekat. Jadi kita baca Matius saja sebenarnya bisa tahu bahwa Yesus diutus untuk bangsa lain. Bahkan bangsa yang dianggap anjing, dianggap kafir oleh Yahudi. Yesus mau menjangkau mereka. Itu yang pertama sahabat-sahabat.
konteks dekat. Sekarang kita akan membaca konteks luas. Nah, ini lebih jelas lagi. Kita akan membaca konteks luas. Konteks Injil Matius secara luas. Injil Matius. Kalau kita membaca Injil Matius secara luas, kita akan memahami bahwa Injil Matius adalah Injil yang ditulis oleh penulisnya untuk membuktikan bahwa Yesus untuk segala bangsa. Nah, langsung saja kita buktikan. Apa buktinya? Ini menarik sekali teman-temanku. Jadi memakai ayat Injil Matius untuk mendirikan sebuah ajaran bahwa Yesus hanya bagi orang Israel saja. Ini sebuah ajaran yang sangat keliru. Bahkan bisa dikatakan ngawur, nyomot, jurus comot, ngawur sekali. Tanpa memahami konteks Injil Matius secara menyeluruh. Sebab jika kita memahami dan membaca Injil Matius secara kontekstual dan menyeluruh, maka akan kita dapati justru mengetahui secara terang benderang bahwa Injil Matius adalah Injil yang membuktikan bahwa Yesus diutus oleh Allah Bapa, bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk non-Yahudi dan untuk segala bangsa. Buktinya kita langsung saja ya. Teman-teman bisa buka langsung di Matius pasal 1 ayat 1. Kita membahas Injil Matius nih. Matius mulai dari pasal 1 ayat 1. Saya akan bacakan ya, sahabat-sahabatku. Ini Injil Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Perhatikan baik-baik. Yesus disebut sebagai anaknya Daud. Daud adalah raja ya. Dan disebut juga sebagai anaknya Abraham. Jadi Injil Matius pasal 1 ayat 1 memperkenalkan Yesus anak Abraham. Yesus anak siapa? Anak atau keturunannya Abraham. Ini yang diperkenalkan oleh penulis Injil Matius. Yesus Kristus yang adalah keturunan Abraham. Siapa Abraham? Di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa Abraham adalah bapak segala bangsa. Abraham siapa? Bapak segala bangsa. Abraham ini asalnya dari Ur Kasdim. Dan dia bukan Yahudi. Abraham bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Jelas? Penulis Injil Matius memperkenalkan Yesus sebagai bagian atau keturunan atau orang yang memiliki garis keturunan dari Abraham. Abraham adalah orang dari Ur Kasdim, bukan orang Yahudi. Jadi Yesus yang ditajarkan oleh Injil Matius adalah Yesus yang untuk keturunan-keturunan Abraham. Siapa Abraham? Bapak segala bangsa ya. Bapak segala bangsa. Itulah Abraham. Baik, kita lanjut ya. Jelas ya? Yang kedua, Matius, masih kita di Matius 1. Baca lagi silsilah Yesus Kristus. Nah, di silsilah Yesus Kristus yang dijelaskan di Matius pasal 1 ini, diperkenalkan bahwa Yesus juga keturunan dari beberapa perempuan selain Maria.
yang mengandung Yesus atau Maryam ya. Yesus juga disebut sebagai keturunan dari, ini ada beberapa perempuan. Saya tuliskan di sini. Yang pertama, Tamar. Jadi teman-teman baca sendiri ya. Di Injil Matius ada disebutkan nama Tamar di situ. Kemudian ada disebutkan nama Rahab. Ada juga disebutkan leluhurnya Yesus yang perempuan, Ruth. Ada juga disebutkan istri Uria. Tahu istri Uria? Bathsheba ya. Yang oleh Daud direbut jadi istrinya itu. Bathsheba, istri Uria. Nah, kita tahu teman-teman, kalau kita baca, kita bandingkan ayat menjelaskan ayat di Perjanjian Lama, kita tahu bahwa Tamar ini adalah orang Kanaan. Perempuan dari Kanaan. Bukan orang Yahudi. Begitupun dengan Rahab. Ini juga perempuan dari Kanaan. Bukan orang Yahudi. Non-Israel. Jadi leluhurnya Yesus dari garis Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba. Ini non-Yahudi. Terus, Ruth dari mana? Ini perempuan dari Moab, bangsa Moab. Bukan Yahudi. Bathsheba dari mana? Bathsheba ini orang Yebus. Bukan Yahudi juga. Jadi jelas, leluhur yang diperkenalkan oleh Matius, leluhurnya Yesus, itu ada yang bukan orang Yahudi. Jadi sejak pasal awal, Injil Matius ingin memberitahu seluruh dunia bahwa Yesus ini hadir mewakili segala bangsa. Dia punya darah Yahudi dan dia nanti setelah lahir tumbuh kembang dalam budaya Yahudi, iya. Tapi dia memiliki juga darah bangsa-bangsa lain. Memiliki leluhur segala bangsa. Kemudian, ini sudah ya. Kita sekarang ke Matius pasal 2. Matius pasal 2. Di situ dikisahkan tentang saat Yesus lahir, kemudian Yesus dihormati oleh orang, siapa yang datang begitu Yesus lahir? Orang Majus dari timur. Loh, Yesus ketika masih bayi, Matius 2 menjelaskan Yesus lahir masih bayi, kemudian dihormati oleh orang-orang Majus dari timur. Jadi orang-orang yang menghormati Yesus, yang mau yang mengerti tentang nubuat kelahiran Yesus. Ini orang Majus dari timur, bukan orang Yahudi. Ya, orang Majus dari timur jelas bukan Yahudi. Kemudian di Matius 4. Matius pasal 4. Ayat 15. Nah, ini kita harus baca ini, teman-teman, biar bisa melihat. Judulnya ya. Ini perhatikan baik-baik. Yesus tampil di Galilea. Galilea itu sudah keluar sebenarnya, hampir keluar dari Israel, sudah keluar. Tetapi Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, ayat 12, ayat 13. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ayat 15. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Jelas? Jadi Yesus pertama tampil di depan umum, tampil memberitakan Injil. Ya, di ayat berikutnya dikatakan Yesus memberitakan kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertama kali Yesus tampil di mana? Di Israel. Bukan. Yesus pertama tampil di Galilea,
wilayah bangsa-bangsa lain. Clear ya? Very clear ya? Yesus hadir untuk bangsa-bangsa lain juga. Kemudian, ya ini untuk bangsa-bangsa lain. Yesus pertama tampil ini penting dipahami. Yesus pertama tampil di muka umum mengajarkan kerajaan Allah itu kepada bangsa-bangsa lain. Sekarang Matius 8 ayat 5. Itu menceritakan bahwa Yesus masuk ke kota Kapernaum menyembuhkan seorang perwira itu. Nah, Kapernaum itu bukan Israel. Yesus di Kapernaum. Ya. Ini semua ini bukan Israel. Jadi jelas teman-teman sahabat-sahabat, masih ada beberapa ayat-ayat yang lain ya. Tapi sekiranya saya pikir ini cukup ya, menjadi bukti yang begitu akurat bahwa Injil Matius membuktikan bahwa Yesus tampil, Yesus hadir bagi bangsa-bangsa lain, bagi seluruh bangsa. Ya, sebagai tambahan informasi sahabat-sahabatku, dari tadi semua rangkaian ayat yang sudah saya sampaikan, prinsipnya begini, bahwa ajaran Yesus itu sebenarnya, ajaran Yesus itu kan sebenarnya dari Allah. Yesus pernah berkata, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Jadi ajaran Yesus itu ajaran dari Allah semesta alam untuk seluruh dunia, segala bangsa. Itu prinsip yang kita harus ketahui. Memang melalui Yesus, tapi bukan untuk Yesus tok atau teman-temannya Yesus saja, bukan, tapi untuk segala bangsa. Dan memang juga di Alkitab dikatakan bahwa bangsa Yahudi dipilih oleh Allah atau dijadikan alat untuk memberitakan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Di Injil Yohanes 4 misalkan ayat 22 di situ dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu perkataan Yesus sendiri. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, jadi bangsa Yahudi memang pertama dipercaya menyampaikan firman Allah. Nah, untuk siapa? Untuk bangsa lain. Bukan untuk Yahudi sendiri. Maka di surat Roma 3 ayat 1-2 situ juga dikatakan bahwa orang Yahudi dilebihkan dari bangsa lain. Apa kelebihan Yahudi dikatakan? Karena kepada Yahudi dipercayakan firman Allah. Itu sebabnya nabi-nabi zaman dulu itu kebanyakan nabi-nabi Yahudi. Orang-orang Yahudi, nabi-nabi itu Yahudi semua. Kebanyakan. Sebagai tambahan informasi, teman-teman kalau membaca di Al-Quran ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 47 itu juga dikatakan bahwa bangsa Israel itu dilebihkan dalam hal tertentu, dilebihkan dari bangsa-bangsa lain. Ya. Kelebihannya apa? Yaitu bangsa Yahudi dijadikan alat untuk menjadi pemberita Injil, pemberita kebenaran Allah bagi bangsa-bangsa lain. Jadi memang kebenaran Allah itu pertama diberitakan kepada bangsa Yahudi. Kemudian untuk disalurkan, disebarkan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kalau kita ngerti ya pemahamannya bahwa kebenaran itu kan dari Allah. Ketika Allah memberitakan kebenaran tidak langsung seluruh bangsa, tidak begitu. Ada orang-orang pilihannya itu nabi-nabinya. Nabi menyampaikan seperti Yesus. Yesus utus ke 12 murid dulu. 12 nanti ada muridnya lagi 70. Sekian orang sampai menyebar ke seluruh dunia. Jadi jelas ya. Ajaran-ajaran Yesus untuk seluruh bangsa teman-teman. Bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Nah karena untuk seluruh bangsa, maka juga termasuk bagi bangsa Indonesia. Baik sahabat-sahabat, sekian video kali ini ya. Cukup panjang ya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Intinya tegas, ajaran yang mengatakan bahwa Yesus diutus hanya bagi bangsa Israel saja. Itu salah temanku. Itu tidak Alkitabiah, itu bukan ajaran firman Allah. Shalom, sampai jumpa.